Tiga agenda penting yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta penataan struktur organisasi pemerintah digelar dalam rapat DPRD Lampung Tengah dan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, Wakil Bupati Lampung Tengah, unsur Forkopimda, Sekda, dan para OPD serta tamu undangan lainnya. Paripurna tersebut menghasilkan 3 keputusan strategis, yakni pengesahan KUA PPAS APBD 2026, persetujuan perubahan kedua Perda Susunan Perangkat Daerah, dan penetapan Rencana Kerja DPRD tahun 2026. Agenda pertama yaitu kesepakatan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026. Melalui kesepakatan ini, DPRD dan Pemkab menegaskan arah kebijakan anggaran yang meliputi prioritas pembangunan, belanja publik, hingga kerangka pendanaan daerah. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan RAPBD 2026 pada pembahasan selanjutnya. Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati saudara sekretaris daerah, staf ahli bupati dan asisten sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati saudara inspektur, sekretaris DPRD, kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal, kepala bagian se-Kabupaten Lampung Tengah, dan camat Bumi Suki. Hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin. Para peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Kesepakatan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. 2. Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, pembicaraan tingkat 2. 3. Penetapan rencana kerja DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 36 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Jumat tanggal 14 November 2025, rapat ketiga masa sidang ke-1 tahun sidang 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Merdeka. Kepada saudari petugas, saya persilakan untuk memimpin.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Lampung Tengah. Beserta rapat paripurna dan hadirin kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda yang pertama, yaitu kesepakatan bersama rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Berdasarkan pengantar rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, selanjutnya DPRD Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tersebut bersama eksekutif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Kepada juru bicara Badan Anggaran, saya persilakan untuk menyampaikannya. Tentang pembahasan rancangan kebijakan umum APBD KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera. Tabibul, yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati Saudara Pimpinan, Wakil Ketua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, insan pers yang berbahagia, serta rekan-rekan anggota DPRD yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini dapat melakukan rapat paripurna yang telah kita agendakan hari ini. Sidang paripurna yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sidang paripurna pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 yang lalu, Saudara Bupati Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan rencana kebijakan umum anggaran KUA serta rencana prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 sesuai ketentuan pasal 315 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimandatkan bahwa kepada daerah menyusun rencana KUA PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD, tim anggaran pemerintah daerah, dan disepakati bersama kepala daerah DPRD sebagai dasar penyusunan RAPBD. KUA PPAS merupakan dasar dalam menyusun RAPBD yang memuat arah kebijakan fiskal, daerah, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikut. Pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2026 dilakukan dalam suasana fiskal nasional yang penuh tantangan, di mana terjadi penyesuaian dana transfer kepada daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kemampuan keuangan daerah tahun 2026 harus dikelola dengan efisien dan produktif. Adapun proyeksi keuangan daerah yang disepakati oleh Badan Anggaran saat pembahasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan
target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 diproyeksi sebesar 2.338.916.908 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut: pendapatan asli daerah PAD sebesar 431.760.149.908 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 2.136.468.767.000 rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan sebesar 2.624.194.608 rupiah dengan rincian sebagai berikut: belanja operasi 1.818.245.412 rupiah. Belanja modal sebesar 380.968.203 rupiah. Belanja tidak terduga 2 miliar. Belanja transfer sebesar 485.380.990 rupiah. Pembiayaan daerah. Sisi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar 197.500.000.000 rupiah yang akan dipergunakan menutupi defisit antara pendapatan dan belanja. 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar 102.509.022.003 rupiah. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun anggaran 2026 dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional provinsi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan inklusif. 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup serta adil dan merata. 3. Memperkuat kemandirian daerah, memberdayakan kampung dan hilirisasi produk unggulan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik profesional melalui reformasi birokrasi. 5. Memperkokoh keamanan dan stabilitas wilayah serta harmonisasi kehidupan masyarakat. Sidang paripurna yang terhormat, setelah melakukan serangkaian pembahasan, Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah memberikan catatan sebagai berikut. Yang pertama, bidang pendapatan. Optimalisasi pendapatan asli daerah perlu dilakukan tanpa menambah beban pajak atau retribusi yang memberatkan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan fokus pada upaya mengoptimalkan potensi dan objek pajak yang sudah ada. 2. Proses birokrasi dalam pelaksanaan offset pajak harus dipermudah agar masyarakat merasa nyaman dan tidak kesulitan saat membayar pajak. Bidang belanja. Apabila terdapat kebijakan atau program baru
legislatif dalam setiap langkah dan kebijakan. Kami juga menegaskan bahwa kegiatan yang bersifat wajib atau mandatory spending harus menjadi prioritas utama. Pengeluaran daerah hendaknya diarahkan pada hal-hal yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan pada kegiatan seremonial yang kurang berdampak langsung. Selain itu, kami mendorong agar belanja wajib di sektor pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai dapat dipenuhi terlebih dahulu, khusus untuk bidang pendidikan. Penggunaan anggaran sebaiknya difokuskan kepada perbaikan atau rehabilitas gedung sekolah yang rusak dan pengadaan fasilitas sekolah yang sudah tidak layak seperti kursi, meja, papan. Tulis di 4 kecamatan di daerah pilihan 5 dan seluruh dapil yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Pembiayaan daerah. Dalam hal pengelolaan pembiayaan daerah, perlu ditegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengendalian fiskal harus menjadi pedoman utama. Pemerintah perlu senantiasa menyesuaikan setiap kebijakan pembiayaan dengan kemampuan fiskal yang dimiliki, sehingga tidak menimbulkan risiko keuangan di masa yang akan datang. Pengendalian defisit dan utang daerah harus dilakukan secara disiplin agar tetap berada dalam batas-batas aman, sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan rencana PUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2006. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Panano bahasus kapur bak nyamanio buat bahasus ikam kurang wujud demi dijumpa maaf ngalipuro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Damai Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Agenda kedua adalah persetujuan bersama Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam laporan Komisi 3, perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi nasional, beban kerja UPD, dan kebutuhan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Komisi 3 menekankan Pemkab segera menyusun aturan, menetapkan pembagian tugas, serta menempatkan aparatur sesuai kompetensi demi kelancaran transisi organisasi. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wayan Eka Mahendra yang telah menyampaikan laporan dari Badan Anggaran DPRD. Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan serta rapat paripurna yang kami hormati. Dengan telah disampaikannya laporan Badan Anggaran DPRD, selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026 dapat kita sepakati? Sepakat? Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah menyepakati PUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 beserta rapat paripurna yang kami hormati. Dengan telah disepakati PUA dan PPAS, untuk itu, rapat paripurna pada hari ini kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016
tentang bentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, Raperda Inisiatif Komisi 3. Raperda tersebut telah dilakukan pembahasan secara intensif oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dalam proses pembahasan juga melibatkan tim dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya sebagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, raperda tersebut juga telah dilaksanakan fasilitasi dan disetujui oleh pemerintah Provinsi Lampung dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Oleh karena itu, pada hari ini Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada juru bicara Komisi 3. Saya persilahkan untuk menyampaikannya. Laporan pembahasan raperda inisiatif tentang raperda perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Jumat 14 November 2025. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tengah, yang saya hormati organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, hadirin undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pembahasan rencana rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 9 tahun 2016 sebelumnya telah mengalami perubahan pertama pada tahun yang dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 10 tahun 2021. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya terkait efisiensi struktur organisasi perangkat daerah dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Namun seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi beban kerja perangkat daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan kedua atas peraturan daerah dimaksud untuk menyesuaikan nomenklatur dan struktur perangkat daerah agar lebih efektif, efisien serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil fasilitasi terhadap perubahan Perda nomor 9 tahun 2016, terjadi beberapa susunan perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur, peningkatan tipe, pemisahan maupun penggabungan perangkat daerah. 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pendidikan. Kebudayaannya dimasukkan ke menjadi lain. 2. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan. Terjadi penambahan urusan pemerintahan dan kebudayaan yang awalnya ada di Dinas Pendidikan. 3. Dinas Sumber Daya Air berubah nomenklatur menjadi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 5. Satuan Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berubah nomenklaturnya menjadi Satuan Pamong Praja tipe A. Sedangkan terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan dibentuk dinas tersendiri dengan tipe C. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Hal ini
sesuai dengan kerukunan urusan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Ayat 4 huruf F. 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berubah nomenklatur menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait perdagangan bergabung dengan Dinas Perindustrian yang awalnya tipe B dan bergabung dengan perdagangan menjadi penambahan skor menjadi tipe A. 8. Dinas Lingkungan Hidup berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sesuai rekomendasi adanya penambahan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dalam Dinas Lingkungan Hidup. 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berubah nomenklatur menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kartu Satu Pintu mengalami perubahan metode dari A menjadi B sesuai dengan hasil evaluasi perhitungan nilai variabel sekolah. Menjadi penambahan skor menjadi tipe A. 8. Dinas Lingkungan Hidup berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sesuai rekomendasi adanya penambahan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dalam Dinas Lingkungan Hidup. 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berubah nomenklatur menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kartu Satu Pintu mengalami perubahan metode dari A menjadi B sesuai dengan hasil evaluasi perhitungan nilai variabel sekolah urusan pemerintah bidang penanaman modal sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. 11. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berubah nomenklatur menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan adanya penambahan urusan perkebunan, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan berdiri sendiri menjadi dinas baru. 12. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Badan baru yang mengalami perubahan dan peningkatan tipe berikutnya adalah disesuaikan dengan nomenklatur dari pusat, yaitu 13. Badan Penelitian dan Pengembangan tipe B menjadi BIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah tipe A. Bapak Ibu Hadirin dan Paripurna yang kami hormati, perubahan dan penggabungan nomenklatur perangkat daerah memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsekuensi tersebut meliputi penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah, struktur organisasi, penempatan sumber daya aparatur, serta penyesuaian program dan kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, perubahan nomenklatur juga menimbulkan konsekuensi pada penyesuaian dokumen buku, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta penyesuaian kode rekening pada sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Maka kami meminta kepada pemerintah daerah agar segala sesuatu yang menjadi dampak dari pemberlakuan dan ini segera disiapkan dan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati sebagai aturan pelaksana. Sebelum mengakhiri laporan ini, beberapa pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang kami rangkum, diantaranya yaitu menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah itu ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan pembentukan dan penggabungan perangkat daerah harus berbasis pada analisa dan operasi daya aturan. Pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah harus jelas dan tidak tersamping, serta mendukung disahkannya perda ini dengan berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan pola karir
dan menghindari politisasi birokrasi dalam pengisian jabatan struktural dan fungsional. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian laporan pembahasan dan inisiatif perubahan kedua atas Undang-Undang 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Kabupaten Jayapura. Menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPRD mengenai potensi terganggunya pembahasan APBD akibat perubahan struktur OPD, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya memberikan penjelasan tegas bahwa perubahan nomenklatur tidak mengganggu atau menghambat proses penganggaran. Ardhito menjelaskan bahwa jika terdapat penggabungan atau pemisahan dinas, anggaran mengikuti struktur baru tanpa mengubah total besaran anggaran utama. Bupati juga memastikan kekhawatiran mengenai perubahan struktur yang potensi mengubah plafon anggaran tidak terjadi. Agenda ketiga adalah penetapan Rencana Kerja DPRD Lampung Tengah tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sepanjang tahun. DPRD berharap seluruh kegiatan kedewanan berjalan lebih terukur dan efisien, serta mendukung optimalisasi pembangunan daerah. Pada penutup paripurna, DPRD menegaskan bahwa seluruh putusan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemkab diminta segera menyiapkan regulasi turunan serta memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan antara OPD. Setelah perubahan nomenklatur, rapat paripurna ditutup dengan doa ucapan terima kasih kepada seluruh peserta. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nama Korsikal, Bapak kurang hidup, saya juga diminta maaf. Bagilah Bapak Jaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sika, Bapak Tengah, Ketua, ini seperti Sekretaris. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Dedy Saputra ST, Ketua Komisi 3 yang telah menyampaikan laporan. Peserta rapat paripurna yang dihormati, dengan telah disampaikannya laporan dari Komisi 3, maka selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dimintakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan terhormat. Apakah rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat kita setujui? Setuju? Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah menyetujui Raperda Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan, berita acara dan keputusan DPRD. Kepada yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta pimpinan DPRD, dipersilahkan mengambil tempat yang telah disediakan. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebagaimana telah kita saksikan bersama penandatanganan nota berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD. Selanjutnya kita akan memberikan nomor sebagai berikut. Nota kesepakatan nomor 18/DPRD/LT/2025, nomor 12/Kami/Setda.1 tentang nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Nomor 19/Kami/DPRD/LT/2025. Nomor 13/Kami/Setda.1 2025
tentang nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang prioritas pelaporan anggaran sementara APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Berita acara persetujuan bersama nomor 20/PA/DPRD/LT/2025, nomor 14/PB/Seta.1 Romawi.03/2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang peraturan daerah perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Keputusan DPRD nomor 19 tahun 2025 tanggal 14 November 2025 tentang persetujuan bersama peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang peraturan daerah perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan serta pemberian nomor nota kesepakatan, berita acara dan keputusan DPRD, maka rapat paripurna akan dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat Wakil Bupati Lampung Tengah. Untuk itu, silakan. Masukannya, Pak. Itu kita tawarkan kepada Pak Bupati, apakah akan diskor atau sudah siap dengan pendapat akhirnya? Sudah siap, lanjut. Marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir Bupati Lampung Tengah. Kepada hormat saudara Bupati, saya persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera kita semua, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tabibun tabib alimuro. Yang terhormat Wakil Bupati Lampung Tengah Bapak Iko Mangkoeri, yang kami hormati pimpinan DPRD Lampung Tengah beserta wakil pimpinan dewan, yang saya hormati segenap jajaran Forkopimda Lampung Tengah, yang saya hormati para pimpinan fraksi, ketua komisi, dan seluruh anggota DPRD Lampung Tengah, yang saya hormati sekretaris daerah Lampung Tengah, para staf ahli dan para asisten, para kepala perangkat daerah, para kepala instansi vertikal, para undangan dan insan pers yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan karunia kita bisa bersama hadir di hari yang berbahagia ini dalam sebuah kegiatan rapat paripurna dalam kondisi sehat dan terus semangat. Salawat serta salam kita panjatkan junjungan kita Nabi Muhammad yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Pada kesempatan ini perkenankan kami memberikan apresiasi ucapan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah menginisiasi serta menyelesaikan pembahasan Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini patut kami sampaikan bahwa pembentukan Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah dilakukan untuk melaksanakan sebagian agenda reformasi birokrasi bidang kelembagaan perangkat daerah dengan menerapkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukur, efisien bekerja, dan mampu untuk bisa berlari bersama-sama untuk Kabupaten Lampung Tengah yang kita cinta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, yaitu dengan menerapkan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Tantangan penyelenggaraan pemerintah di saat ini membutuhkan keberadaan perangkat daerah yang dapat mengakomodir tugas serta urusan yang menjadi kewenangan daerah. Terselenggaranya tugas serta urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah dapat berjalan secara optimal bila didukung dengan keberadaan perangkat daerah yang mampu mengakomodir serta mengantisipasi dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini. Hal tersebut mendorong untuk dilakukan evaluasi secara kontinu terhadap keberadaan organisasi perangkat daerah yang ada. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah untuk mewujudkan pembentukan perangkat daerah berdasarkan prinsip desain organisasi yang didasarkan atas asas efisiensi, efektivitas dalam pembagian tugas, rentan kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, serta intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Telah disikapi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. Evaluasi kelembagaan yang dilakukan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah akan terus dilakukan mengingat tantangan ke depan yang semakin berat, guna menyesuaikan organisasi kelembagaan yang ada pada saat ini dengan tantangan tersebut. Secara ideal, struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi, responsif, antisipatif terhadap segala tuntunan perubahan yang ada pada saat ini. Semoga dengan keberadaan Raperda ini dapat semakin mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mengantisipasi dinamika penyelenggaraan tugas pemerintah serta pelayanan publik yang semakin terasa di tengah masyarakat kita. Pimpinan, para anggota DPRD, serta hadirin yang kami hormati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Raperda yang dibahas oleh kawan-kawan di gedung DPRD ini yang sudah disepakati pada hari ini dapat bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah ke depannya. Selanjutnya terhadap Raperda tersebut akan kami proses dan sampaikan kepada Gubernur Lampung guna mendapatkan nomor register sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Tentunya dalam melaksanakan agenda yang sudah disepakati bersama, kami pemerintah daerah tetap akan mengikuti peraturan perundangan yang ada, tidak merubah struktur anggaran yang ada, sehingga akhirnya kegiatan bisa berjalan dan cepat mempunyai efek di tengah masyarakat kita. Terima kasih banyak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Penanu bahasa sikap pun bak nyaman diuat bahasa sikap kurang lucu di beti kupel. Maaf malin puro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhir tentang Raperda Kabupaten Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah selesainya pendapat akhir Saudara Bupati, rapat paripurna pada hari ini kita lanjutkan dengan agenda yang ketiga, yaitu penetapan rencana kerja DPRD Kabupaten Tengah tahun anggaran 2026. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati,
Berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pada bab 5 pasal 67 disebutkan bahwa 1. Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD. 2. Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan kegiatan. 3. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan. 4. Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibacakan rencana kerja DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Saya persilakan. Anggaran 2026. Bulan Januari, yang pertama melaksanakan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, yakni rapat komisi, rapat banmus, rapat panah, rapat Bapomperda, rapat badan kehormatan. Kedua, pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ketiga, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Bulan Februari 2026, yang pertama rapat-rapat kelengkapan DPRD. Kedua, pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD. Ketiga, kunjungan kerja Bapomperda. Keempat, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Bulan Maret 2026, pertama, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. Kedua, pembahasan dan kunjungan kerja Bapomperda. Ketiga, rapat paripurna istimewa hari ulang tahun Provinsi Lampung. Rapat paripurna pengantar LKPJ. 8. Pembentukan pansus LKPJ. 9. Pembahasan dan kunjungan kerja pansus LKPJ. 10. Paripurna LKPJ. 11. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Bulan April 2026. 1. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. 2. Pembahasan dan kunjungan kerja Bapomperda. 3. Kunjungan kerja Perda Inisiatif. 4. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. 5. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bulan Mei 2026, yang pertama rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. Kedua, pembahasan dan kunjungan kerja Bapomperda. 3. Sosialisasi Perda Inisiatif. 4. Kunjungan kerja badan kehormatan. 5. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum. 6. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur. 7. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat. 8. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian. 9. Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam. 10. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. 11. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bulan Juni 2026. 1. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. 2. Rapat paripurna pengantar LPPA. 3. Pembentukan pansus LPPA. 4. Kunjungan kerja pansus LPPA, pembahasan LPPA. 5. Pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 6. Kunjungan kerja Banmus. 7. Kunjungan kerja Bapomperda. 8. Paripurna LPPA. 9. Pengantar UAPPAS perubahan tahun anggaran 2026. 10. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. 11. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bulan Juli 2026. 1. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. 2. Paripurna nota kesepakatan perubahan UAPPAS tahun 2026. 3. SS. 4. Kunjungan kerja Bapomperda. 5. Paripurna pengantar perubahan APBD tahun anggaran 2026. 6. Pengawasan penggunaan anggaran. 7. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. 8. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bulan Agustus 2026. 1. Rapat
2026. 4. Penyampaian UAPPAS tahun anggaran 2027. 5. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum. 6. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur. 7. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat. 9. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian. 9. Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam. 10. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. 11. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bulan September 2026. 1. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. 2. Pembahasan UAPPAS tahun anggaran 2027. Pembahasan 3. Pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026. 4. Paripurna perubahan APBD tahun anggaran 2026. 5. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. 6. Paripurna nota kesepakatan UAPPAS tahun anggaran 2027. 7. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bulan Oktober 2026. 1. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. 2. Paripurna penyampaian RAPBD tahun anggaran 2027. 3. Orientasi anggota DPRD tengah periode 2024-2029. 4. Penyusunan program kerja tahun 2027. 5. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum. 6. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur. 7. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat. 8. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian. 9. Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam. 10. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. 11. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bulan November 2026. 1. Rapat alat kelengkapan DPRD. 2. Reses. 3. Kunjungan kerja Bapeda. 4. Pembahasan RAPBD tahun anggaran 2027. 5. Rapat paripurna persetujuan RAPBD tahun anggaran 2027. 6. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum. 7. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur. 8. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat. 9. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian. 10. Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam. 11. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. 12. Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bulan Desember 2026. 1. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. 2. Kunjungan kerja Bapeda. 3. Pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 4. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. 5. Rapat paripurna laporan kegiatan alat kelengkapan DPRD. Selesai. Terima kasih kepada saudara sekretariat DPRD yang telah membacakan rencana kerja DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah dibacakannya rencana kerja, untuk itu kami mintakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah rencana kerja DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026 dapat kita setujui? Setuju? Terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah menyetujui rencana kerja DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Peserta rapat paripurna dan hadirin kami hormati, dengan telah disetujui rencana kerja DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagi Memberi. Kepada dari petugas, saya persilakan untuk memimpin. Terima kasih pada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu Bagi Memberi. Para rapat paripurna dan hadirin kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, saudara Wakil Bupati, anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan bermanfaat untuk Lampung Tengah yang kita cintai.
Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Sebelum ditutup, karena tadi Bapak tidak ada pantun, saya pantun kepada izin Pak Badi, kita nggak siap semangka. Pohon mangga tumbuh disiram air, buahnya manis terasa segar. Terima kasih kepada anggota dan mitra yang hadir. Semoga sinergi kita membawa daerah semakin besar. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Menamo bahasa singkatku, baknya mandio, wasai kurang ujuk bertiru, mahabun kalipuro. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.